Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan bahwa pengadaan tanah itu ada skala besar dan skala kecil, seperti itu ya. Skala kecil berapa hektar, Bapak Ibu sekalian? Jangan-jangan dari tadi dengerin tapi nggak tahu. 5 hektar ya. Oke, baik. Dapat hadiah. Kalau 5 hektar pas itu masuk kemana Pak? Skala kecil apa skala besar? Oh iya. Oke, baik. Nah, tadi skala besar dan skala kecil. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ari dan Pak Nur Hadi yang skala besar secara runtun sesuai dengan peraturannya. Nah, berhubung yang skala kecil itu bisa dilakukan langsung, ya, atau melalui, betul ya Bu ya, atau melalui penetapan lokasi kepada Bupati dan Wali Kota. Jadi melalui tahapan juga. Nanti yang besok akan dijelaskan oleh Pak Nur Hadi. Nah, saya di sini bicara apabila dilakukan langsung. Oleh karenanya SKK Migas membuat suatu guidance untuk K3S seperti itu terhadap pengadaan tanah skala kecil yang dilakukan langsung begitu. Nah, ini kita sampaikan secara sekilas aja, nanti lebih lengkapnya lagi besok dengan Pak Nur Hadi di hari besok untuk tanya jawabnya. Next. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi dalam kita membuat surat keputusan Kepala SKK Migas ya untuk pengadaan tanah skala kecil, ini good governance-nya. Jadi good governance-nya dalam pengadaan tanah yaitu pertama, proyek berjalan sesuai rencana kerja. Ya, kenapa di sini dibilang sesuai rencana kerja? Jadi apabila kita ada program kita harus menyelesaikan atau melakukan pengeboran misalnya di tahun 2022 di Q2 gitu ya. Itu kalau bisa dari sekarang ini sudah dilakukan begitu. Karena kan bagaimanapun mau skala kecil tetap berproses. Kita tidak tahu apakah ada kendala pada saat prosesnya seperti itu ya. Jadi itu yang harus dilakukan, dan juga pengadaan tanah, tertib administrasi dan juga hukum. Nah, ini pengadaan tanah, tertib administrasi dan hukum, jadi meskipun skala kecil dilakukan langsung, tetap kita mengacu ataupun SOP ini pun juga mengadap dari PP 19 maupun Permen 19 atau dulu adalah Undang-Undang 2 tahun 2012 dan PP turunannya. Kemudian besaran nilai ganti rugi yang layak, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di SK 0015 ini juga disampaikan bahwa penilaian atau penggantian ganti rugi itu adalah sesuai dengan penilaian dari penilai pertanahan. Seperti itu. Lalu mencegah adanya tuntutan dan permasalahan di masa mendatang. Jadi kita harus pastikan, tadi sudah disampaikan, kita kalau bisa engage early gitu ya dengan kantor pertanahan supaya bisa mengetahui siapa objek, subjek ataupun pihak yang berhak. Kemudian tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Ini kenapa harus kami sampaikan, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Ari dan Pak Nur Hadi bahwa penilaian itu harus secara wajar ya, layak dan segera dibayarkan kalau bisa seperti itu. Dan kadang-kadang ada juga K3S yang memang memerlukan tanahnya, itu kan tidak semua dari si pemilik itu ya, sebagian misalnya seperti itu. Nah, sebagian itu harus segera dipecah sertifikatnya, karena kasihan kalau tidak dilakukan pemecahan sertifikat maka akan terpenjara gitu ya untuk yang sisa tanahnya yang mereka masih miliki. Contohnya seperti itu. Lalu hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengadaan tanah selalu
dikaitkan dengan sosial ya, seringkali gejolak-gejolak masyarakat itu juga karena pengadaan tanah. Jadi kita harus berpikir untuk bagaimana supaya kita bekerja di sana lebih nyaman begitu ya. Lanjut. Nah, tadi kalau di pengadaan tanah skala besar itu ada 4 tahap ya. Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil. Nah, di pengadaan tanah skala kecil yang dilakukan langsung yang ada di SK 0015 ini hanya ada 2 tahap, Bapak Ibu sekalian, ada 1 perencanaan dan tahap 2 adalah pelaksanaan. Ya, untuk perencanaan ini apa saja? Di sini Bapak Ibu bisa baca ya, pembahasan persetujuan teknis. Jadi ini saya ingatkan lagi ya, untuk pengadaan tanah tidak perlu menunggu WPNB dan AFE ya. Tidak perlu menunggu AFE maupun WPNB. Tetapi kami memerlukan persetujuan teknis dari tim teknis SKK Migas. Begitu. Jadi kalau misalnya itu sudah dibahas, disetujui, kita langsung bisa dimulai pengadaan tanahnya. Ya, karena apa? Karena pengadaan tanah itu beragam ya, mau skala kecil, skala besar, ada yang panjang, ada yang lama, ada yang sedang, tapi paling tidak perlu waktu. Oleh karenanya, di-treat sebagai pengadaan tanah itu seperti long lead item. Jadi long lead item begitu juga kan, tidak perlu ada WPNB AFE, tetapi ada persetujuan teknisnya, seperti itu. Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian ya, ini kalau ada teman-teman Pertamina di sini pasti juga mengetahui kita sudah sangat mengencourage untuk bisa melakukan itu. Karena kadang-kadang tergantung dari K3S-nya. K3S-nya kalau ada belum WPNB AFE dia belum mau bergerak gitu. Padahal sebetulnya bisa bisa curi start gitu ya. Kemudian menentukan lokasi dan kebutuhan lahan ini harus ya, biasanya pada K3S akan melakukan survei awal ya untuk topografinya, apakah memungkinkan di situ, apakah ada longsor kemungkinan dan lain-lain, itu harus dilihat seperti itu. Kemudian yang ketiga, penunjukan penilai pertanahan dan penilaian tanah oleh KJPP. Jadi mau skala kecil, skala besar harus tetap senilai oleh KJPP ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian survei lokasi dan sosialisasi, penyusunan draft anggaran pengadaan tanah ya. Anggaran pengadaan tanah kami di SK 015 itu juga sudah kami berikan contohnya ya seperti apa. Lalu pembahasan persetujuan anggaran pengadaan tanah, penerbitan surat kuasa. Ya, jadi skala kecil yang secara langsung SKK Migas memberikan surat kuasa kepada K3S. Karena apa? Karena kan di dalam peraturannya instansi yang memerlukan tanah untuk pengadaan tanah kepentingan umum ini. Oleh karenanya SKK Migas karena memang skala kecil ini menjadi favorit K3S ya untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanahnya. Oleh karenanya kami berikan suatu surat kuasa kepada K3S. Kemudian di tahap pelaksanaan, yaitu musyawarah bentuk ganti kerugian, tadi Pak Nur Hadi sudah sampaikan juga, kalau musyawarah itu bukan nilainya, tetapi bentuk ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Kemudian pemeriksaan dokumen tanah, pembayaran ganti kerugian, pelepasan hak, sertifikasi tanah, ini juga kami adapt dari peraturan induknya, jadi di situ harus dalam waktu 30 hari harus segera mensertifikatkan tanah-tanah yang dibebaskan. Kemudian pelaporan penyelesaian pengadaan tanah, lalu pelaporan aset tanah menjadi barang milik negara. Lanjut. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu sekalian untuk flow-nya gitu ya. Lebih simpel mungkin dibandingkan tadi skala besar yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi, tetapi dilihat dari kebutuhannya ya. Jadi Bapak Ibu tadi saya ngobrol dengan teman-teman K3S, ada yang terkesan khawatir dengan pengadaan tanah skala besar karena lama, katanya begitu ya. Gitu. Tapi menurut saya lama atau sebentar itu adalah relatif, ya kan?
lama tapi pasti lebih bagus kan dibandingkan yang dipikirnya cepat tetapi ternyata tidak cepat. Kami pernah ngalamin ini dibantu juga oleh Ibu Ari, skala kecil hanya 2,5 hektar di Lampung Tengah, 3,5 tahun kami baru selesai. Seperti itu. Jadi makanya jangan takut dengan skala besar. Malah di skala besar itu pemerintah daerah di depan, tim persiapan kan, gubernur, bupati. Pada saat pelaksanaan BPN yang di depan, seperti itu. Jadi jangan khawatir dengan skala besar. Asal kita memang merencanakannya harus dengan baik, begitu ya. Oke, ini jadi alurnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya tidak terlalu untuk secara detail karena waktunya. Cuman ada beberapa hal yang kita bisa lakukan percepatan, yaitu misalnya penunjukan KJPP. Penunjukan KJPP kita lakukan di awal, ya. Tetapi KJPP akan bergerak setelah nanti ada berita acara survei dan sosialisasi. Jadi kalau sudah ketahuan objeknya, subjeknya, pihak yang berhak siapa, itu K3S. KJPP itu baru memberikan penilaiannya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini tadi apa Mas Hera bilangnya? Tanah adalah kunci ya. Nah, kuncinya pengadaan tanah, perencanaan yang matang itu adalah kunci. Mau skala kecil, mau skala besar, yang penting perencanaannya akan baik sehingga tidak nampak bahwa gagal ngebor karena nggak ada tanah gitu. Karena sebetulnya kadang-kadang perencanaannya yang tidak baik begitu ya. Nah, ini apa saja target kegiatan sudah memperhitungkan tata waktu pengadaan tanah. Ini mohon Bapak Ibu sekalian yang sering berkomunikasi, berkoordinasi dengan tim teknis SKK Migas disampaikan. Jadi membuat target itu, target pengeboran, jangan hanya bahwa pokoknya kamu ditargetkan di bulan Februari ya. Ini udah bulan November misalnya seperti itu. Kan agak susah jadi mungkin tercapai, mungkin tidak, begitu ya. Kemudian penentuan lokasi sudah mempertimbangkan status tanah dan kepemilikan. Ini juga penting karena kadang-kadang kita harus lihat. Kalau dari awal, dari survei awal itu kita lihat, ini mohon maaf misalnya punya tokoh terkenal gitu ya. Kalau di Sumatera mungkin banyak itu ya, ada beberapa tokoh terkenal yang sangat sulit gitu ya. Nah itu ya kita lakukan, apakah kita pindah lokasi begitu ya, atau kita lakukan secara tahapan meskipun itu skala kecil. Seperti yang tadi disampaikan, adanya penetapan lokasi dari bupati ataupun wali kota. Kemudian sudah dilakukan analisa kemungkinan adanya penolakan dari pemilik tanah, ya ini tadi ya sama saja. Kemudian pemetaan lokasi sudah mempertimbangkan status sosial masyarakat. Ini juga contohnya di Papua ya. Di Papua ini Ombek. Di Papua ini banyak pengadaan tanah skala kecil, tetapi banyak kendala-kendala untuk masalah ganti kerugian penguasaan komunalnya ya, penguasaan adatnya seperti itu. Oke, baik lanjut. Nah, oke, ini tahap pelaksanaan. Kalau tadi adalah tahap persiapan, sekarang pelaksanaan. Jadi kalau pelaksanaan apabila Bapak Ibu K3S sudah memiliki surat kuasa, lalu lakukanlah koordinasi rencana musyawarah, ya. Lalu undangan musyawarah. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian dapat berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian dari perwakilan untuk misalnya meminta waktu kepada pemerintah daerahnya, kepada camat, kepada kades gitu ya. Dan musyawarah, lalu musyawarah bentuk ganti kerugian, apabila setuju, kemudian diverifikasi dokumen kepemilikannya, ya. Apabila tidak, ada musyawarah bentuk ganti kerugian yang kedua, yang verifikasi dokumen, lalu setelah itu langsung dibayar Bapak Ibu. Jadi tadi ya pembayaran ganti rugi dan langsung pelepasan hak di depan kantor pertanahan.
Lanjut. Oke. Jadi rencana pengadaan tanah ini adalah penunjukan penilai pertanahan dilakukan sesuai PTK pengadaan barang jasa pemerintah. Karena ini kan dilakukan langsung, ya. Karena ini dilakukan langsung skala kecil, jadi K3S menunjuk KJPP-nya silakan sesuai dengan PTK pengadaan barang jasa yang berlaku di kegiatan usaha hulu migas. Jadi sekarang PTK 007 revisi berapa begitu ya? Saya juga agak lupa, udah sering direvisi kan. Oke, lalu penilaian wajar bidang per bidang tanah meliputi tanah, ruang atas tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau kerugian lain yang dapat dinilai. Tadi Pak Nur Hadi juga sudah sampaikan ada kerugian non fisik. Nah nanti itu saya akan tanyakan di kuis yang kedua ya. Apa itu solasium, apa itu premium. Tadi sudah disampaikan. Tapi mungkin udah googling sekarang jadi nggak aji. Oke, lanjut. Lalu persetujuan pelaksanaan kegiatan dari fungsi teknis SK Migas ini juga adalah key-nya ya, karena disitulah kita baru bisa mulai melihat membuat strategi pengadaan tanahnya seperti apa apabila sudah ada persetujuan teknis. Karena pengadaan tanah itu bagaimanapun adalah dukungan bisnis. Jadi kita pendukung dari core migas ya. Kemudian maksud dan tujuan pembangunan, letak tanah, tata letak layoutnya, luas tanah, titik koordinat, ini seperti yang memang biasa harus disediakan. Seperti itu. Lanjut. Nah, anggaran pengadaan tanah di bawah 5 hektar, ini adalah besaran nilai ganti kerugian yang bisa dimasukkan di anggaran pengadaan tanah ya. Biaya survei, biaya sosialisasi, biaya musyawarah, biaya jasa penilai pertanahan, biaya pelepasan hak atau pembuatan AJB, kemudian biaya sertifikasi tanah. Kami sudah buatkan template-nya di SK 0015, silahkan bisa diisi seperti itu. Lanjut. Nah ini adalah acuan biayanya Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam mengisi anggaran pengadaan tanah itu tidak serta-merta, maksudnya tidak tahu dari mana gitu ya. Nah ini sudah ada guidance-nya. Untuk perencanaan, kegiatan penilaian besaran nilai ganti kerugian itu adalah sesuai dengan hasil penilaian KJPP, yang sekarang ini yang berlaku adalah SPI 204. Nah, jadi di sini adalah keterangannya ganti rugi dengan nilai wajar, ya. Karena Bapak Ibu sekalian tahu ya, kenapa sekarang nilai wajar bukan nilai pasar lagi ya, karena dulu masih berdasarkan NJOP, tetapi ternyata masih banyak resistance dari pemilik tanah, begitu. Kalau yang ini nilai wajar itu tadi sudah disampaikan tidak hanya kerugian fisik, tetapi non fisik juga dihitung. Lalu perencanaan di jasa penilaian KJPP ini Bapak Ibu sekalian ada linknya di situ, bisa disesuaikan di pedoman standar imbalan jasa penilaian tahun 2017 sesuai di MAPI. Siapa yang tahu singkatan dari MAPI apa? MAPI? 1.000. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ya, seperti itu. Lalu pelaksanaan survei sosialisasi dan musyawarah ini disesuaikan atau acuannya peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan di tahun berjalan itu. Jadi di tahun itu. PMK selalu diterbitkan setiap tahun. Jadi memang berubah-berubah terus. Nah, untuk sertifikasi ya harga standar biaya pengukuran HSBKU itu sesuai dengan PMK 51 tahun 2012. Ini untuk PNBP-nya ya, sertifikasi. Kemudian untuk yang HSBKPA atau harga standar biaya pelaksanaan itu adalah PMK 132 2010. Ini juga untuk PNBP-nya, dan pengukuran ini juga peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan. Ini yang non PNBP, seperti itu. Lanjut, mungkin ini yang terakhir kalau nggak salah ya. Oh ya,
Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebagai figure saja untuk kebutuhan lahan di tahun 2022 wilayah Sumbagut ya. Lanjut. Nah, jadi 2022 kita harus sudah mulai dari sekarang. Even sekarang pun sebetulnya sudah agak telat ya. Jadi kita harus sudah lakukan itu. Didominasi betul-betul oleh PHR memang ya. Tadi sudah Pak Danang juga tadi sudah sampaikan memang target dari pengeboran PHR itu sangat banyak. Dan ini didominasi oleh PHR yang tinggi-tinggi itu, lalu kemudian ada dari Pertamina Region 1, kemudian dari IMP, ya, lalu BOB, seperti itu. Ini secara untuk semua K3S, untuk per K3S-nya lanjut. Nah ini Pertamina Hulu Rokan, cukup banyak, Bapak Ibu sekalian di sini bisa lihat yang ini. Jadi Januari, Februari, Maret sampai April, sampai Juni itu lokasinya existing, ya. Jadi sebetulnya meringankan kami juga yang target pengeboran tahun depan itu sekitar 800-an ya, kalau salah ya, 800-an sumur, itu di PHR sekitar 400 sumur itu adalah lokasi existing, betul ya Pandang ya, itu lokasi existing ya. Tetapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, lokasi existing memang tidak perlu lagi ada pembebasan tanah, tapi harus dilihat apakah ada encroachment. Ya, kalau ada encroachment harus segera dibersihkan seperti itu. Jadi jangan dibiarkan. Ini mungkin PR juga buat PHR ya, seperti itu. Di sepanjang jalur pipa itu saya tahu kan banyak sekali ya encroachment-nya begitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, PR buat kita juga adalah di Juli onward. Jadi untuk bulan Juli, kalau bisa dari sekarang juga saja kita lakukan pengadaan tanahnya, baik skala kecil maupun skala besar. Seperti itu. Next. Nah, ini Pertamina Region 1. Pertamina Region 1 di sini ada berbagai macam ya keterangannya, ada yang sudah disurvei awal, ada yang 100% pembayaran sudah pelepasan hak, ini cuma satu ya, yang ini, yang hitam ini. Yang lainnya banyak yang belum diketahui karena mungkin belum disurvei, belum tahu apakah dia masuk kawasan hutan atau masuk APL, apakah perlu pengadaan tanah, itu yang harus dilakukan dari sekarang, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, IMP Malaka ini juga ada 5 lokasi dan alhamdulillah ini juga existing ya. Jadi sudah tidak ada pembebasan lahan lagi, tinggal bekerja K3S-nya. Ini juga mohon dicek apakah ada atau terjaga apa tidak begitu ya, apa ada encroachment seperti itu. Lanjut. Yang terakhir ini adalah BOB BSP, Bumi Siap Pusako. Kalau BOB ini kebanyakan hutan nih ya, di kawasan hutan. Nanti kita bicarakan di kawasan hutan di hari ketiga ya Pak Har ya. Baik, jadi ini yang sebagai gambaran kebutuhan lahan di wilayah Sumbagut ya. Dari itu saja Pak Moderator, dari saya kalau ada pertanyaan nanti kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.